Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa sebelum belajar. Ini dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Saudara Fauzan. Ayo nak dipimpin doanya sebelum belajar. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Muhammad Alfid Hadir, Pak. Yusdanil Hafiz Hadir, Pak. M. Fadil Hadir, Pak. M. Fauzan Hadir, Pak. Dina Amelia Hadir, Pak. Laura Sinani Hadir, Pak. Sam Sabila Hadir, Pak. Raisya Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Hadir semua ya? Hadir. Hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Berarti hadir semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami pengertian tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian mampu menyajikan paparan tentang kitab-kitab Allah beserta para rasul penerimanya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami hikmah-hikmah tentang iman kepada kitab Allah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, seminggu lalu kita telah mempelajari tentang amanah dan jujur. Nah, amanah dan jujur. Masih ingat amanah dan jujur itu apa? Masih? Nah, apa saja contoh dari sikap jujur? Ayo, siapa yang tahu? Contoh jujur itu. Ayo. Ya. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang tahu jujur itu? Nah. Saya, Pak. Ya, cepat. Jujur pada diri sendiri. Nah, bagus. Ayo, tepuk tangan. Nah, jujur pada diri sendiri. Nah,
sebelum kita menanamkan sikap jujur kepada teman, jujur dulu dengan diri sendiri. Ya? Masih ingat? Oke, berarti masih belajar di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian, yaitu pertanyaan pemantik. Ini untuk mengacu merangsang pemikiran kalian. Ya, nanti siapa yang dapat boleh dijawab, boleh angkat tangan. Yang pertama yaitu siapa yang ada membaca Al-Quran di rumah? Angkat tangan. Siapa? Ayo. Hafiz. Berarti Hafiz sering ini baca Al-Quran. Yang lain siapa lagi? Dina. Dina ini sering juga baca Al-Quran di rumah. Ya. Kemudian yang kedua siapa yang ada menghafal Al-Quran? Ayo. Alvin. Tepuk tangan ke Alvin. Alvin ini sering menghafal Al-Quran. Itu yang harus dicontoh. Ya. Walaupun sedikit tetapi rutin. Rutin. Itulah pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Ya, nanti. Jadi materi kita hari ini yaitu iman kepada kitab Allah. Apa itu kitab? Kumpulan wahyu Allah. Kumpulan wahyu Allah. Itulah kitab. Kitab itu ada berapa? 4. 4. Yang pertama apa? Kitab. Kedua. Al-Quran. Jadi itu 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berlanjut, nih Bapak akan ingin menayangkan sebuah video yang Bapak tayangkan. Inilah tugas kalian nanti sebagai kelompok. Ya, tugasnya nanti disaksikan nanti video yang Bapak tayangkan. Dari situlah tugas kalian nanti. Dan dari video ini nanti tugasnya, tetapi sebelum kita tayangkan video, ini kan kelompok sudah dibagi, ya. Nanti dari situlah tugasnya nanti, seperti yang kalian pilih kemarin, yang membuat proyek kreatif siapa? Poster. Kelompok berapa? 1 dan 2 nanti membuat poster, ya. Poster. Kemudian yang kelompok diskusi siapa tadi? 3 dan 4. 3 dan 4. Nanti dari video inilah tahu nanti apa tugasnya, ya. Coba kita simak dulu videonya, perhatikan baik-baik, tidak ada yang main-main. Nanti dari situ tugasnya tahu. Kitab adalah
Itulah video yang tugasnya nanti. Ya, kelompok 1 dan 2 tadi itu membuat proyek kreatif. Ini bahannya sudah Bapak sediakan. Ya, coba perhatikan. Nah, perhatikan ini adalah nama-nama kita. Nanti tugasnya membuat kreatif kelompok sendiri-sendirian. Nah, bagaimana kreatifan ke satu kelompok ini dan kelompok 2 ini. Nanti yang kelompok 3 nanti itu diskusi daripada hasil video kita, ya, diskusi mengenai iman kepada kitab Allah. Nanti setelah selesai, kita presentasikan di depan. Kelompok 1 tampil nanti mempresentasikan, begitupun dengan kelompok yang lain. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, oke, Bapak bagikan ya. Sudah ya, dapat semuanya? Nah, nanti di atasnya itu dibuat dulu nama kelompok. Nama kelompok ini dia tulis nama kawannya sekelompok, ya. Nah, dibuat kelas 8, ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, ayo berjalan.
Wira tau lah dah. Tahu lah. Ini juga dia. Ini kecil ya. Dah, buat. Kalau cakap kunci loh ya. Oh, isi tahu ya. Rahasia melalui jika hidung melalui Zabur. Anda elok dia orang ni ada. Ijen kau. Kami ya. Ya, jangan ribut, dikerjakan masing-masing. jaga Diaturlah. Model apa bagusnya, mau di tengah letak subuh atau di paling bawah boleh. Aturlah sesuai dengan kreatif kelompok masing-masing. Kemudian diskusi sedang dikerjakan. Di mana usahawannya jangan kawan semua. Jangan ribut. Bukan lebih. Dia. Tapi seripnya. Ijen udah lah. Ijen kakak Zat. Banyak yang berkecuali dekat dia. Apa ya? yes Iya. Fokus yang ini. dan Rasul Allah dalam bentuk suhuf atau lembaran yang terpisah.
2 kali lembaran dua. 6 yang Ayo, cepat. terpisah. Yang terpisah. Depan. Yang satu yang aku dari yang awal. Nah, yun na nanapan. Ini dah. Nah. Ya, Allah di sini Muhammad. Nah, syuhud letak di tengah. Ya, syuhud. Coba ah. Kita video. Dan waktu habis. Waktu sudah habis. Nah, nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Ayo kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 ayo maju. Cepat presentasikan. Maju di sini berdiri cepat. Ayo kelompok 1 cepat. Silakan. Ayo ayo. Ya ayo simak yang lain ayo simakkan. Ayo. Nah. Ayo perhatikan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok ajarannya tentang tauhid dan hukum-hukum syariat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi pokok ajarannya ajaran untuk berzikir, nasihat serta hikmah. Suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok berisi ajaran menyembah Allah dan hidup zuhud. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi pokoknya adalah akidah, keyakinan, akhlak, budi pekerti, ibadah, muamalah, tarikh, sejarah. Nah, ini kelompok 1. Ayo beri aplaus. Dan nah itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ya. Nah, yang membuat proyek kreatif dengan menyusun gambar kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus kan? Bagus. Nah, kalian juga bisa seperti ini, ya, seperti kelompok 1. Nah, kemudian ayo kelompok siapa lagi? 4. Nah, ayo maju. Nah, ayo yang lain semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompok 1 Muhammad Alvin, 2 Faren, 3 Dewi, 4 Salsabila. Pengertian kitab. Kitab adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril yang membentuk kitab. Pengertian suhuf. Suhuf adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya dalam membentuk suhuf atau lembaran yang terpisah. 4 nabi yang menerima suhuf. 1. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf atau ada yang menyebut 10 suhuf. 3. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. 4. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf atau ada yang menyebut 60 suhuf. Adapun perbedaan kitab dan suhuf adalah sebagai berikut. 1. Isi kitab lengkap daripada suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan
3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada subuh. Nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hasil dari kelompok 4. Ya, hasil diskusinya. Nah, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, dan itulah penjabaran dari hasil masing-masing kelompok. Nah, paham? Nah, paham dari materi kita hari ini? Paham? Nah, jadi sebagai penutup kita pada hari ini, materi pembelajaran kita, dari materi kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang bisa kalian ambil kesimpulannya dari sekian materi kita hari ini terkait dengan iman kepada kitab Allah. Nah, ayo, apa kesimpulan yang bisa diambil? Cepat, 1, ayo, siapa? Saya, Pak. Nah, coba, Fauzan, ayo, berdiri Fauzan. Nah, ini kesimpulan pelajaran kita. Dengan beriman kepada kitab Allah, maka hidup akan tenang. Nah, dengan beriman kepada kitab Allah, hidup akan terasa tenang. Karena kita menjalani ajaran dari kitab-kitab, nah, yaitu kitab Al-Quran. Beri aplaus untuk Fauzan. Nah, kemudian yang kedua, apalagi kesimpulannya yang bisa diambil? Berdiri. Nah, ayo. Silakan. Dari semua kitab tersebut mempunyai tujuan yang sama. Nah, dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah itu mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 macam kitab itu tujuannya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi? Ayo Sinta. Semua manusia diwajibkan beriman kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo tepuk tangan. Nah, semua umat manusia kita ini, itu diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Walaupun kitab yang kita yakini itu, yang kita imani, yang kita amalkan adalah Al-Quran, tetapi kitab yang 3 itu wajib juga kita imani. Paham ya? Paham? Paham semuanya? Oke, baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di mana ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan materi pada hari ini, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.